Hey guys, welcome back again to my channel. Nama aku Natasha Deborah, dan buat kalian yang belum subscribe aku, kan boleh banget subscribe aku dulu. 5, 4, 3, 2, 1. Thank you. Dan buat kalian yang mau follow Instagram sama TikTok aku juga boleh banget. Thank you guys. Jadi guys, hari ini aku mau ngebahas sebuah kasus yang lagi viral dan trending di mana-mana guys. Ini tuh adalah kasus kematiannya Abby Choi. Di mana Abby Choi ini diketahui telah dimutilasi dan beberapa bagian tubuhnya itu dimasak oleh keluarga mantan suaminya dan juga mantan suaminya sendiri. Gila banget guys, pokoknya ini bener-bener kok bisa banget. Jadi kita nggak usah lama-lama, langsung aja masuk ke videonya. Oke guys, jadi kita bakalan bahas latar belakangnya Abby Choi dikit dulu ya. Abby Choi ini memiliki nama asli Choi Tin Fung yang lahir pada tanggal 11 Juli tahun 1994 di Hong Kong, Cina. Dimana berarti Abby Choi ini masih berusia 28 tahun. Dari masa kecilnya sampai dia itu tumbuh dewasa, Abby ini nggak pernah berpindah-pindah tempat tinggal, jadi dia itu selalu tinggal di Hong Kong. Semasa sekolahnya, Abby ini bersekolah di sebuah private school gitu di Hong Kong juga, dan dia juga masuk ke sebuah universitas yang lumayan terkenal di Hong Kong. Cuman sampai sekarang itu nama universitasnya belum ada yang nge-spill guys. Setelah lulus kuliah, Abby ini memutuskan untuk melanjutkan karirnya dalam bidang fashion dan juga jadi model guys. Di tahun 2012, Abby Choi ini memutuskan untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Alex Kwong. Tapi hubungan pernikahannya dia ini nggak baik-baik aja guys. Karena ternyata Alex ini hanya menggunakan Abby sebagai mesin uangnya dia. Dalam pernikahannya, Alex ini tuh kayak males banget kerja. Jadi dia itu terus-terusan memeras Abby untuk mendapatkan uang yang lebih banyak lagi setiap harinya untuk memenuhi keperluan pribadinya dan juga keluarganya dia. Dari pernikahannya tersebut, Abby sama Alex ini dikaruniai 2 orang anak. Dari sisinya Abby, dari tahun ke tahun dia itu makin lama makin gak tahan sama kelakuan suaminya dan akhirnya memutuskan untuk menceraikan Alex Kwong. Tapi dari sisinya Alex, dia itu gak terima telah diceraikan oleh Abby. Jadi Alex ini melakukan berbagai macam cara untuk tetap mendapatkan uang dari Abby. Hingga akhirnya berujung pada pembunuhan. Setelah resmi bercerai dengan Alex Kwong, Abby ini menjalin sebuah hubungan romantis dengan putra pendiri Tam Chai Yunan Mission yang bernama Tam Chuk Kwan. Hingga di tanggal 9 Desember tahun 2016, Abby dan Tam Chuk ini memutuskan untuk meresmikan hubungan mereka dan membawa hubungan mereka ke jalan yang lebih serius, yaitu sebuah pernikahan. Untuk latar belakangnya Abby sendiri sebenarnya tuh sangat-sangat susah dicari karena Abby ini dan keluarganya merupakan keluarga yang sangat-sangat privat. Jadi nggak terlalu banyak informasi yang bisa aku dapetin guys dari internet. So sekarang kita masuk ke kronologi pembunuhannya. Abby Choi pertama kali dinyatakan menghilang pada hari Selasa, tepatnya tanggal 21 Februari 2023 kemarin. Dimana pada saat itu Abby ini mau menjemput anaknya di sekolah, yang mana dia itu dianterin sama supir pribadinya dia yang tak lain dan tak bukan adalah mantan kakak iparnya sendiri. Mantan kakak iparnya ini bernama Lung Mei Swen. Banyak banget media di Hong Kong yang mengatakan bahwa pada saat kejadian di tanggal 21 tersebut, waktu si mantan kakak iparnya ini lagi nyetirin Abby, tiba-tiba waktu Abby ini hendak masuk ke mobilnya, si Alex Kwong atau mantan suaminya Abby ini tiba-tiba juga langsung ikutan masuk ke dalam mobilnya tersebut. Dan karena hal itu, Alex sama Abby ini juga sempat cekcok mulut di dalam mobil, yang mana dari cekcok mulut tersebut makin lama kan makin panas tuh. Akhirnya Alex Kwong ini melakukan sebuah kekerasan yang membuat Abby ini luka-luka. Bahkan gilanya lagi, Alex Kwong ini tega-teganya memukuli Abby sampai dia itu nggak sadarkan diri sama sekali. Mengetahui hal tersebut, polisi ini kan secara otomatis langsung menginterogasi seluruh keluarganya Alex Kwong termasuk dirinya sendiri. Dan setelah interogasi tersebut selesai, polisi ini sadar bahwa ternyata mereka telah memberikan sebuah informasi yang palsu. Dimana karena hal itu, polisi ini memutuskan untuk langsung pergi ke rumah kontrakannya Lung Mei yang berada di daerah Tai Po di Cina. Dan waktu polisi ini sampai ke rumah kontrakannya Lung Mei, mereka itu langsung menggeledah seluruh isi rumah kontrakan tersebut. Dan betapa kagetnya pihak kepolisian karena mereka itu menemukan adanya potongan tubuh yang diyakini milik Abby Choi. Dan mirisnya lagi, polisi ini juga menemukan adanya potongan kaki milik Abby di dalam sebuah lemari es gitu. Dan bahkan polisi juga menemukan beberapa potongan tubuh Abby yang lain udah
dimasak menjadi sop. Di dalam rumahnya tersebut, polisi ini juga menemukan dan menyita beberapa barang bukti seperti penggiling daging, gergaji listrik, 2 jenis parang daging, sebuah palu, jas hujan berwarna hitam, dan sebuah tas tangan berwarna ungu milik Abby Choi. Sementara di sisi yang lain, setelah polisi ini melakukan investigasi yang lebih dalam lagi mengenai kasus Abby Choi, mereka itu menemukan sebuah fakta bahwa ternyata rumah kontrakan tersebut itu baru aja disewa oleh keluarganya si Alex Kwong. Dan karena hal tersebut, polisi ini jadi menduga bahwa memang keluarganya Alex Kwong ini sengaja menyewa rumah tersebut untuk dijadikan tempat eksekusi. Kenapa bisa sih polisi itu berpikir seperti itu? Karena pada saat penggeledahan tersebut, polisi ini sama sekali tidak menemukan adanya furniture rumah selayaknya tempat tinggal. Dan hal itulah yang membuat polisi ini semakin yakin bahwa pembunuhan Abby ini telah dirancanakan jauh-jauh hari sebelumnya. Seiring dengan berjalannya waktu, polisi ini terus melakukan investigasi dan juga interogasi terhadap Alex Kwong dan juga keluarganya. Di mana dari hasil interogasi tersebut, polisi ini jadi dikit-dikit mengetahui motif pembunuhan Abby Choi. Yang ternyata ini semua itu berkaitan dengan sebuah aset mewah yang Abby Choi ini ingin jual. Aset mewah tersebut adalah sebuah properti di daerah Kadudri Hill di Ho Man Tin. Jadi, properti tersebut itu dibeli atas nama mantan ayah mertuanya sendiri. Nah, kenapa sih kok properti ini tuh dijadiin rebutan banget? Karena ternyata setelah polisi ini menginvestigasi, properti tersebut itu memang terletak di sebuah perumahan yang sangat elit di Hong Kong. Tepatnya di daerah Central Kowloon. Diketahui juga, ternyata mantan suami dan juga keluarganya ini pada saat kejadian masih tinggal di rumah tersebut. Nah, di sisi yang lain, ternyata Abby ini juga udah berjanji kepada Alex bahwa setelah ia menjual properti tersebut, ia berjanji akan memindahkan Alex dan juga keluarganya ke tempat tinggal yang lain. Tapi ternyata perkataan Abby Choi tersebut membuat Alex Kwong ini jadi kayak marah banget dan terjadilah cekcok mulut antara mereka berdua. Untuk saat ini, polisi mengatakan bahwa mereka telah menangkap mantan mertua, adik ipar, dan juga mantan suami dari Abby Choi dan telah menjadikan mereka semua sebagai tersangka. Diketahui juga, ternyata Abby Choi ini waktu setelah bercerai dengan Alex, dia itu masih mensupport keluarganya Alex dan juga Alexnya sendiri secara finansial. Tapi Abby itu stop memberikan mereka uang setelah dia itu menikah dengan suami barunya. Dan sampai saat ini guys, polisi itu sama sekali belum membeberkan informasi yang jelas bagaimana Abby Choi ini dibunuh dan bagaimana kronologi lengkapnya guys. Makanya jadi aku tuh kayak nggak bisa nemuin terlalu banyak informasi dari internet. So guys, jadi segitu aja videonya hari ini. Semoga kalian suka sama video kali ini, dan kalau misalnya ada update tentang kasus Abby Choi ini, aku bakalan update juga ke kalian. Bye guys, see you guys in my next video. Jangan lupa buat like, comment, share, dan juga subscribe. Bye!